Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sagita dengan NIM 2317271 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya susun untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester 4 pada mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Febriani Yuli Satriani, SPDI, MPD. Pengertian ruang lingkup manajemen kelas adalah segala kegiatan yang dilakukan guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Penciptaan kelas yang nyaman merupakan kajian dari manajemen kelas, sebab manajemen kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam upaya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk belajar yang lebih baik. Kegiatan dalam manajemen kelas. Manajemen kelas dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu pengaturan siswa dan pengaturan fasilitas. Yang pertama, itu ada tingkah laku peserta didik. Di tingkah laku peserta didik merupakan berbagai tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan norma dan nilai-nilai berlaku dalam lingkungan sosial. B. Kedisiplinan peserta didik. Disiplin merupakan aspek kunci dalam keberhasilan pengelolaan kelas. Dengan adanya aturan yang kelas yang jelas diterapkan secara konsisten, siswa akan memahami batasan perilaku dapat diterima. Yang C. Minat dan perhatian peserta didik. Minat merupakan faktor penting dalam keberhasilan siswa. Yang siswa memiliki ketertarikan terhadap suatu mata pelajaran cenderung lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran. D. Gairah belajar peserta didik. Gairah merupakan dorongan psikolog yang membuat siswa merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang E. Dinamika kelompok peserta didik. Dinamika kelompok dalam kelas mencerminkan interaksi sosial antara siswa dapat memperbaiki suasana belajar dan menciptakan lingkungan yang harmonis. F. Kerjasama siswa. Memahami sosial membutuhkan interaksi dan kerjasama dalam proses pembelajaran. Baik antara siswa dapat membantu mereka dalam memahami materi dengan lebih baik serta membangun keterampilan sosial. Yang kedua, ada pengaturan fasilitas. Yang pertama ada visibility atau keluasan pandangan. Penempatan meja, papan tulis, dan perlengkapan lainnya dalam kelas harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengalami pandangan siswa terhadap guru atau materi yang disampaikan. B. Accessibility. Penataan ruang kelas harus mempermudah siswa dalam gerak mengambil perlengkapan belajar yang diperlukan. Jarak antara meja dan kursi perlu diperhatikan agar siswa dapat bergerak tanpa mengganggu teman lainnya. C. Flexibility atau keluasan. Pengaturan kelas baiknya bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai metode pembelajaran. Yang D. Comfort atau kenyamanan. Faktor kenyamanan seperti pencahayaan serta kebisingan lingkungan sangat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam belajar. Yang E. Estetik, yaitu keindahan kelas yang tertara dengan baik dan memiliki unsur estetika dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya ada pengaturan dan pengefektifan tempat duduk siswa. Yang A. Formasi tradisional. Formasi ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan dalam kelas-kelas tradisional. Siswa duduk berpasangan dalam satu meja dengan dua kursi yang disusun secara berurutan menghadap ke depan. Yang B. Formasi auditorium. Pengaturan tempat duduk berbentuk auditorium menciptakan suasana di mana perhatian siswa terpusat pada guru yang berada di depan kelas. Yang C. Formasi kelas bentuk U. Formasi ini menempatkan meja dan kursi dalam bentuk huruf U, memungkinkan guru untuk bergerak lebih leluasa dan berinteraksi langsung dengan siswa. Yang D. Formasi konferensi. Dalam konferensi, meja-meja disusun secara memanjang sehingga membentuk satu kesatuan berbentuk persegi panjang. Siswa duduk mengelilingi meja tersebut memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan mudah dalam kelompok besar. Yang F. Formasi pengelompokan terpisah, yaitu membuat kelas menjadi beberapa kelompok kecil yang tersebar di berbagai bagian ruangan. Pengaturan ini cocok untuk pembelajaran berbasis kerja kelompok di mana setiap kelompok dapat bekerja sama untuk tidak mengganggu kelompok lainnya. Yang F. Formasi duduk berderet atau berbaris. Pengaturan tempat duduk berderet atau berbaris adalah yang paling digunakan dalam berbagai tingkat pendidikan. Biasanya siswa ditempatkan berdasarkan tinggi badan, di mana siswa yang lebih tinggi duduk di bagian belakang, sementara siswa yang lebih pendek duduk di bagian depan. Selanjutnya ada peranan tenaga kependidikan dalam penataan ruang kelas. Pertama, pentingnya penataan kelas. Penataan kelas merupakan bagian dari manajemen kelas yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang pertama ada sirkulasi dan mobilitas. Wilayah pergerakan siswa harus bebas hambatan untuk mendukung kelancaran aktivitas belajar. Lalu pemantauan oleh guru harus mengawasi siswa dengan mudah dari berbagai posisi. Yang ada juga aksesibilitas peralatan, instrumen pembelajaran, dan perlengkapan siswa harus mudah dijangkau. Dan terakhir, visibilitas. Semua siswa harus dapat melihat presentasi atau tampilan kelas dengan jelas. Selanjutnya ada komponen penataan ruang kelas, yaitu ada dekorasi kelas. Dinding dan langit-langit dapat digunakan untuk menampilkan hasil karya siswa, aturan kelas atau informasi pembelajaran. Dan tata letak lantai, penempatan area duduk, dan ruang aktivitas harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Pengaturan dan meja kursi. Meja siswa dapat diatur dalam berbagai pola seperti berkelompok atau tapal kuda sesuai dengan
dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, penyimpanan materi pembelajaran, buku dan bahan ajar harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses siswa. Pengelolaan portofolio siswa, dokumen siswa harus tersusun rapi agar mudah ditemukan dan digunakan. Meja dan perlengkapan guru, posisi meja dan guru harus strategis agar dapat mengelola kelas dengan baik serta memudahkan interaksi dengan siswa. Lalu yang terakhir, penyimpanan peralatan tambahan, barang-barang atau jarang digunakan sebaiknya disimpan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas belajar. Lanjutnya ada realisasi karakteristik peserta didik dalam peraturan tempat duduk. Pertama, peserta didik dengan pemahaman yang lebih lambat ditempatkan di bagian depan atau dekat dengan guru. Siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran sebaiknya ditempatkan di bagian depan atau dekat dengan guru agar mereka dapat lebih fokus menerima penjelasan dengan lebih jelas. Dengan posisi ini, guru dapat lebih mudah mengawasi, memberikan bimbingan, serta memastikan mereka tidak tertinggal dalam pembelajaran dibandingkan dengan teman-temannya. Kedua, peserta didik yang cepat memahami materi duduk berdampingan dengan peserta didik yang lebih lambat. Tidak ada siswa yang benar-benar bodoh, hanya saja setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, penempatan siswa yang cepat memahami pembelajaran berdampingan dengan siswa yang lebih lambat dengan membantu menciptakan budaya belajar yang kolaboratif. Siswa yang lebih cepat memahami materi dapat membantu menjelaskan kembali konsep-konsep yang sulit kepada temannya, sementara siswa yang lebih lambat dapat termotivasi untuk meningkatkan pemahaman mereka.